Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat maghrib dan sholat isya yang sama-sama dirahmati Allah dan yang kami hormati. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala sampai pada malam hari ini kita semua masih tetap dalam lindungannya, sehat jasmani dan rohania kita. Dan salah satu syukur kita juga bahwa kita masih diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan keimanan kita dengan melaksanakan beberapa ketaatan kepadanya. Antara lain, kita telah dapat membuktikan ketaatan kita dengan melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Ketaatan berikutnya adalah kita diperintah oleh Allah untuk senantiasa menambah ilmu. Jadi ilmu ini penting. Kalau jasmani itu kita tidak makan, tidak minum beberapa saat akan lapar, akan ngelak. Karena itu kebutuhan jasmani. Tapi kebutuhan rohani itu jauh lebih penting lagi. Kebutuhan rohani itu santapannya, makanannya ilmu yang diambil dari Al-Quran. Jadi Al-Quran ini Allah menurunkan kepada kita bukan main ini. Lamanya prosesnya itu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya. Rasulullah menerima Al-Quran itu semenjak di Gua Hira sampai saat Nabi wukuf di Arafah, ya, waktu menunaikan haji, turun ayat yang terakhir. Jadi sekaligus Nabi itu ngajinya, lamanya Nabi itu ngaji 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, sampai tuntas Al-Quran ini dibaca dan paham serta diamalkan. Ya. Karena kita ini umatnya Nabi, kalau ingin selamat dunia akhirat ya harus nyontoh Nabi, ngaji. Kalau nggak ngaji, pertama kita akan bodoh, yang kedua kita nggak punya bekal nanti. Karena ngaji itu termasuk bagian bekal sanggup yang bisa kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala agar di alam sana itu nanti bisa kita nikmati seluruh amal-amal ibadah yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sholat itu bahagiannya ada 3. Bagian pertama sudah selesai kita jelaskan. Apa Pak Iwan? Bagian yang pertama, sholat itu terdiri dari bahasa tubuh. Sholat itu terdiri dari bahasa tubuh. Karena sholat itu artinya komunikasi. Kita berkomunikasi dengan Allah itu menggunakan 3 bahasa. Pertama, bahasa tubuh, disebut juga gerakan-gerakan sholat. Sudah. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua, bahasa lesan. Bahasa lesan itu apa yang kita baca di dalam sholat itu namanya bahasa lesan. Harus dan wajib kita pahami apa makna yang terkandung yang di dalam ucapan yang kita baca. Terus bagian yang ketiga, bahasa hati.
Jadi hati kita itu ketika kita sholat itu dijaga, nggak boleh lari kemana-mana hati kita. Harus hadir hatinya di dalam sholat itu, jangan sampai lain yang dibaca, lain yang dipikir, nggak kena itu. Tapi ada nggak Pak Iwan orang sholat kayak gini, lain yang dibaca, lain yang dipikir? Apa sebabnya kok bisa kayak gitu? Kolak setan mana sih yang disalahkan? Apa sebabnya Bu? Kok lain yang dibaca dan yang dipikir itu apa sebabnya? Padahal mestinya tidak boleh begitu. Di situ masalahnya. Karena tidak berupaya untuk memahami apa makna gerakan yang dilakukan, apa makna bacaan yang dilakukan, sehingga hatinya terbang kemana-mana. Nah, mulai malam ini kita akan masuk ke bagian yang kedua tentang bahasa lesan. Bahasa lesan itu bacaan. Yang kita baca di dalam sholat itu apa saja? Ya. Bacaan dalam sholat itu apa saja? Bacaan. Bacaan sholat. Bacaan sholat itu isinya ya, isinya pertama, jangan dulu itu namanya tuh. Pertama berisi zikir, zikir. Zikir itu kalimat-kalimat thayyibah itu. Contohnya la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah, itu. Seperti zikir. Terus yang kedua isinya adalah doa. Yang ketiga baca Al-Qur'an. Iya. Baca Al-Qur'an. Jadi apa yang kita baca di dalam sholat itu kalau enggak zikir, ya doa. Kalau enggak doa, ya Al-Qur'an. Iya. Zikir ini disebut juga pujian. Pujian ya. Kita memuji Allah. Jadi cuma ada 3 Pak Iman. Jadi tentang bacaan ini, tentang bahasa lesan cuma 3. Kalau enggak zikir, ya doa. Kalau enggak doa, ya Al-Qur'an. 3 itu. Tapi zikirnya ada beberapa, doanya ada beberapa, bacaan Qur'annya juga ada beberapa. Ketika kita membaca zikir, membaca doa, nggak paham artinya lah. Di sini masalahnya di situ. Ya, ibarat orang nembak itu nggak tepat sasaran. Nah, karena apa yang dibaca nggak paham. Makanya tadi ayat yang saya baca dalam surat An-Nisa ini perintah untuk memahaminya. Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 43. Ya. Allah berfirman kayak gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Panjang ayatnya dan seterusnya. Artinya, wahai seluruh orang-orang beriman, jangan kamu melakukan sholat wa antum sukaro ketika kamu dalam keadaan mabuk. Ya. Orang mabuk itu pikirannya kacau nggak? Nah, orang kita ngantuk aja dilarang sholat oleh Allah. Kalau ngantuknya tidak bisa dikendalikan, jangan sholat, nggak boleh. Apalagi mabuk, dilarang. Karena tujuannya sholat itu zikrullah, supaya kita ingat kepada Allah. Lah nek mabuk, jangankan mengingat kepada Allah, mengendalikan dirinya saja nggak bisa. Makanya jangan sholat dalam keadaan mabuk. Apa alasannya? Hatta ta'lamu ma taqulun. Ya, sehingga kamu paham apa yang kamu baca, sehingga kamu mengerti apa yang kamu baca. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa bacaan yang kita baca dalam Al-Quran itu mesti diupayakan paham maksudnya.
Kalau nggak paham, sholatnya bermasalah. Itu dasarnya. Nah, bacaan itu hanya 3. Kalau di kelompok ketiga, bacaan itu terdiri dari pujian. Pujian itu disebut juga zikir. Bacaan yang kita baca dalam sholat itu ada doa, seperti Al-Fatihah itu ada zikir, ada doa di situ. Ada Quran. Titik tekan perhatian kita pada bacaan ya Pak Iwan ya. Bacaannya itu cok sampai keliru. Ya, panjang pendeknya, makhrajnya. Maka sebetulnya kalau kita seandainya kita bisa itu, umpamanya kita ini sewaktu-waktu menghadap kepada orang-orang yang kira-kira bisa ngoreksi bacaan kita. Pak, tolong Pak, ini bacaan sholat saya jangan sangkal. Wong ana sing maca kayak gini, wa min syarri hasidin idza sahad. Benar enggak itu Pak Iwan? Wa min syarri hasidin idza sahad. Yang benar wa min syarri hasidin idza hasad. Wah. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang enggak baca gitu. Waladdallin tambahin huruf fa, Pak Iman. Nah, kalau enggak pernah menghadap ke orang-orang yang ngerti tentang bacaan itu sampai mati nanti salah terus. Maka inilah pentingnya kita ini ditoto ulang bacaan-bacaannya. Jadi bacaannya jangan salah, jangan keliru, makhrajnya panjang pendeknya, makhraj yang keliru. Terus yang kedua, jangan kecepetan. Nggak boleh baca Fatihah kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Waduh. Tapi banyak loh yang baca kayak gitu. Nggak boleh. Bacaannya usahakan fase, yang kedua jangan kecepetan. Nah, yang kedua jangan kecepatan. Terlalu lambat juga nggak boleh juga Pak Iwan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan marinya sholatnya? terlalu cepat jangan, terlalu lambat jangan. Yang benar ya antara lambat dan gitu ya. Kalau sudah benar bacaannya ya, tidak ada lagi yang keliru. Selanjutnya tugas kita tentang bacaan ini dipahami maknanya. Dipahami maknanya. Maka di buku ini ya. Coba sampean buka halaman bagian kedua tentang bacaan inilah. Pentingnya memahami makna bacaan sholat. Halaman pertama yang bagian tengah ini. Ya, halaman pertama bagian tengah. Doa iftitah. Langsung saja buka doa iftitah. Doa iftitah. Ya. Ini saya hapus. Perhatikan ke sini Bapak sekalian. Doa iftitah itu banyak macamnya, tapi yang paling umum itu biasanya Allahu Akbar kabiro ya. Nah, ini. Allahu Akbar kabiron kabiro. Terus semuanya walhamdulillahi apa? Katsiro. Terus wa subhanallahi terus bukrotan wa asila. Sampai sini. Ini yang pertama. Jadi kalau sampean sudah sampai di sini itu sudah boleh langsung baca Al-Fatihah.
Walaupun tidak ditambah wajah ya ini ya. Boleh dimulai dari sini, boleh juga ini nggak dibaca sini langsung wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh fa musliman wa ma ana minal musyrikin. Boleh juga sampai di situ. Boleh juga langsung inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika. Boleh juga sampai. Digabung ketiga-tiganya juga boleh. Nah, biasanya sering ketinggalan makmumnya wes ruku, cek durung mau copatnya kayak kan kepanjangan doa kitanya. Jangan terlalu panjang. Apalagi kalau kita makmum. Ya, imamnya cepat. Orang makmum itu, Pak Iman ya, kalau kita menjadi makmum, asalkan sholatnya sholat maghrib, isya dan subuh, saya muni kok Pak, saya muni, imamnya muni. Boleh kita nggak membaca. Rungono saja imamnya itu yang bunyi itu ya. Kalau usah baca sudah sama. Sebahagian ulama mau katakan begitu. Asalkan sholatnya sholat yang bunyi, imamnya bunyi. Kalau asar sama duhur kan nggak bunyi imamnya. Mau dewe-dewe gitu ya. Ya. Seru doa rukuknya sujudnya nggak kerungu mau dewe-dewe ya. Tapi nek sing kerungu baca surat, baca apa namanya? Baca Al-Fatihah ya rungokno aja. Boleh. Cuman kita kalau nggak terbiasa kadang-kadang rasanya kok gak gini ya. Iya. Itulah sebabnya kalau imamnya sudah ruku, walaupun kita belum selesai membaca, ikut ruku. Nggak boleh nambah lagi nanti ketinggalan, batal malah sholatnya. Nah, ini di sini. Coba baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsira. Jadi 3 kali berhenti ya di sini ya. Allahu akbar kabiro. Ini satu pesan ini, satu makna. Walhamdulillahi katsira. Nah, kata yang kedua, wa subhanallahi bukratan wasila. Ada tiga apa ya? Tiga kata. Kalau dalam bahasa 3 paragraf ini kalau disusunnya. Semua yang kita baca di dalam sholat itu tidak ada satupun kata yang jelek. Coba sampai periksa nanti ya. Nggak ada satu kata pun yang jelek dalam Al-Quran itu. Dan semua yang kita baca itu kalau kita baca dengan baik, itu kalau ditimbang kata Nabi pahalanya seperti ini, itu lebih berat bobotnya daripada dunia seisinya. Bukan main Pak Widodo ya. Apalagi kalau Al-Fatihah yang dibaca. Surat Al-Fatihah itu misalnya jumlah ayatnya ada berapa? Jumlah ayatnya Al-Fatihah ada berapa? 7. Jumlah kata atau kalimat ada 25 ya. Jumlah kalimat ya. Jumlah kalimatnya sama dengan 149. 4 ya. Ya. Padahal kata Nabi satu huruf kita baca kalau nggak salah itu 10 nilainya Pak Iman. Coba kita gini. Allahu. Berapa hurufnya ini? Alif. Lamnya 1 apa 2? 2 ini kalau ada tasdidnya berarti 2 di sini. 1. Jadi 1 di sini tambah 3, 4, 5. Kalau nggak baca bilang Allahu nggak baca dapat 50 pahala. Kalau sampai selesai ya itu dewe. Itu saking besarnya pahalanya bacaan itu. Ya. Inilah nanti terus yang kedua yang memberatkan timbangan catatan amal kita nanti di hadapan Allah. Bacaan-bacaan kita baca dengan sholat itu semakin panjang semakin besar. Semakin panjang bacaannya semakin besar pahalanya. Semakin betul bacaannya semakin bagus nilainya. Semakin pendek ya semakin kurang. Jadi ini orang sholat baca inna a'tainakul huwallah ya dapat pahala juga. Tapi kalau misalnya sampai habis sholat dolin baca yasin sampai selesai, luar biasa. Tambah panjang yang dibaca tambah besar pahalanya. Cuma saat makmum mereka kepanjangan itu ya kasihan nanti punya anak kecil ya begitu. Maka sampai imamnya rodok panjang dikit jangan helu. Ya Pak Sodik ya. Sopo sing ngimami? Pak Hayi. Wow, panjang ini ya. Enggak apa-apa, ya serpalanya. Gini. Jadi ini bacaan. Terus bacaan yang kita baca juga kalau nggak benar bukan cuma memberatkan timbangan amal nanti, itu menggelontor dosa-dosa Pak.
Dosa-dosa, terutama dosa-dosa yang dibaca oleh lisan, setiap kita membaca kalimat ini rontok itu dosa-dosanya itu yang ini gara-gara membaca ini lah. Apalagi nek moco Al-Fatihah. Makanya sholat itu tidak ada lagi ibadah melebihi sholat. Makanya nek kata Nabi, nek sholatnya wes beres, seluruh amal ibadahnya diterima semuanya. Sholatnya nggak beres, amal ibadah yang lain tertolak semuanya. Jadi kuncinya di sholat. Mari kita lihat sekarang ini. Diperhitungkan bukan ditolak. Ditolak, di hadis mau ditolak kok. Coba baca hadisnya. Coba baca hadis, ditolak. Yang mula-mula dan pertama kali besok diperiksa oleh Allah seluruh amal ibadahnya adalah sholat 5 waktunya. Begitu redaksinya. Kalau sholatnya baik, benar, tidak ada yang keliru, nggak ada bolong-bolongnya, dinilai oleh Allah bagus, seluruh amal ibadah yang lain terima kapi Pak Iman, diterima semuanya. Sholatnya tidak beres karena kadang-kadang sholat, kadang-kadang nggak sholat, banyak bolong-bolongnya. Sudah kayak gitu males sholat sunat lagi, nggak ada penambalnya. Ya. Sholat juga sudah sholat tapi nggak karu-karuan, sholatnya asal-asal sholat, tidak beres, akibatnya tertolak sholatnya. Ruddat soal bahasanya tertolak semuanya. Begitu Pak Iman, bahasanya tertolak semuanya. Jadi kunci diterimanya amal-amal yang lain itu terletak di sholat. Nah, ini kita masih ada kesempatan ini sebelum kita mati nih masih ya Pak Widodo ya, masih ada kesempatan. Ya udahlah, kan pokoknya hadis saja ngikuti kayak gini ya. Apa juga kita pulang ke rumah juga, umpamanya Pak Iman, kalau kita pulang ke rumah kerjakan apa sekarang? Nanti sebentar lagi balik mana? Ngerjakan apa di rumah? Jam-jam sebegini apa? Jam-jam TV agak mari-mari TV. Dapat apa kalau lihat TV itu? Paling dapat berita, ada berita yang jelek, ada berita yang mantel. Politik lagi kadang-kadang, kadang-kadang nek ngomong itu nggak sesuai dengan diomongkan, mangkel aku di TV. Tak pentung ini orang ini ya. Omongannya gak bisa dicekel, bikin mangkel ya. Kan mendingan ngaji sini nggak lama, habis maghrib habis jaya. Nah, udah ya. Allahu itu artinya Allah. Nah, ini ya, Allahu itu artinya Allahu ini adalah lafzul jalalah namanya, lafaz yang paling diagungkan. Saking agungnya nggak boleh lafaz ini dibawa masuk ke kamar mandi Pak Giarto. Pemanya sampean punya lafaz doa-doa dicelekikan di sini, terus pakai songkot bawa, nggak boleh kok. Karena itu adalah nama Allah, itu lafaz yang diagungkan. Ya, kalau menyebut nama Allah ini, nama Allah, Allahu Akbar, langsung tersambung kita dengan Allah. Ya. Dan itu dijawab oleh Allah. Hambaku telah memuji aku. Nah, maka semua apa yang dia baca akan kugelontor dosa-dosanya. Begitu dijawab. Cuman kita nggak dengar. Karena sholat itu kita sama dengan dialog kita. Orang sholat itu sebetulnya bincang-bincang dengan Allah. Orang mau Quran itu bincang-bincang dengan Allah. Maka kata Nabi, siapa yang ingin bincang-bincang dengan Allah, sholatlah, bacalah Al-Quran. Paling enak perbincangannya, dialognya kalau kita paham. Allahu Akbar artinya apa? Allah Maha Besar. Pertama diucapkan ketika kita takbiratul ihram. Ini doa iftitah, bukan takbiratul ihram ini. Banyak orang yang salah, Pak Pur ngomong Allahu Akbar langsung kabira walham. Bukan begitu. Bukan begitu. Salah guru ngajari. Allahu Akbar ini terpisah dengan Allahu Akbar yang pertama tadi. Allahu Akbar sini kita angkat tangan. Nah. Allahu Akbar yang misalnya kita niat, saya niat sholat isya 4 rakaat makmum karena Allah. Allahu Akbar. Ini angkat tangan. Ini namanya doa iftitah. Astagfirullah. Takbiratul ihram. Setelah kita sedekap, baru baca doa iftitah. Doa iftitah itu diawali dengan Allahu Akbar lagi. Jangan Allahu Akbarnya di sini terus langsung disambung kabiro. Salah. Nah, itu namanya saya naik dewe ya. Paham ya Pak ya? Pak Fur ya? Jadi Allahu Akbar yang pertama namanya takbiratul ihram. Setelah kita bersedekah dibaca lagi doa iftitahnya itu diawali dengan Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar langsung kabira walhamdulillah ya.
Iya, ya itu karena nggak mau belajar yang sungguh-sungguh akhirnya salah. Hah? Enggak. Ya, bukan biasa. Jadi ini diketok. Terus ini nggak boleh ini berarti ini dibuang. Allahu Akbar ini dibuang, jangan. Allahu Akbar takbiratul ihram itu sendiri. Apa ini kabir artinya? Kebesarannya apanya? Nah, yang benar itu ya, jadi ini memperkuat. Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Maha besar itu udah nggak ada tandingannya. Ditambah dengan kabiro, dipertegas. Kabiro itu kebesaran Allah itu nggak ada taranya, nggak ada bandingannya, nggak. Jangan oh Allah itu besarnya koyok matahari, koyok bulan. Nggak ada taranya, wong bulan matahari titaan Allah. Ini dipertegas kabiro. Kalau langsung Allahu Akbar, itu kalimat lain itu ya. Terus langsung kabiro wal, kan terputus kalau nggak dibaca lagi nih. Masa langsung kabiro? Apanya yang kabiro? Sini ya. Nah, jadi jangan takbiratul ihram disambungkan dengan takbir kita itu sendiri-sendiri. Jadi ini dibacain di sini. Ya, rata-rata itu ya salah. Maka malam ini sudah saya jelaskan, besok jangan begitu lagi. Nah, jangan begitu lagi. Iya, jadi soalnya nek salah bacaannya, Pak. Coba ini Pak Imam. Rata-rata orang itu nek moco Al-Fatihah itu terutama sholat gak bunyi. Surat Al-Fatihah ada 7 ayat. Bacaannya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Salah semua itu. Lewat, jangan melihat ustadznya. Ustadz juga kan manusia. Habis sholat Jumat itu baca Al-Fatihah 7 kali ya. Iya, ya kan kecepatan kejar target. Itu di situ ada ya mati. Ya mati itu kalau kita belajar tajwid itu namanya mad aridul lisukun. Panjangnya harus lebih panjang dari mad qabi itu ya kata. Jadi bacanya kayak gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jimnya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Pak Ganto. Ar-Rahmanirrahim. Dalam sholat, di luar sholat juga bisa biasain kita kalau orang diajak berdoa itu. Monggo Bapak Ibu kita sama-sama doakan Pak Gianto sedang sakit di rumah sakit ini. Al-Fatihah langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iya, siapa yang ngejar? Kok terburu-buru kayak gitu dikejar sopo? Wah ketanya pas. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya. Alhamdulillah. Ono mana nek talian subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Salah. Panjang itu. Nah, harus betulkan. Nah. Iya. Tapi sampai jangan kayak gitu. Ya, ini sampai ngomong, alhamdulillah Pak Ai sudah mau ikut sholat sudah alhamdulillah ya. Kalau nggak ada pembenahan, aduh nanti bagaimana tanggung jawabnya Allah? Seperti saya sekarang Bapak Ibu nunjuk saya sebagai ketua takmir. Saya tahu bahwa sholatnya di sini Bapak Ibunya masih banyak yang belum pas. Terus saya diamkan. Apa nggak ditanya besok oleh Allah saya di akhirat? Ditanya. Amanah loh. Makanya saya orang kalau nggak mau ngaji itu Pak risau saya Pak. Nanti saya takut ditanya oleh Allah. Salah menjalankan sholat. Iya. Sampean kok jadi ketua takmir itu apa pekerjaannya? Orang banyak jamaahnya belum bisa sholat lebih kok sampean biarkan. Ditanya Pak besok. Tapi kalau saya sudah melakukan, sudah ada Pak Iman saksinya sama Pak Sodik sama Pak Haji, besok ada jawabannya. Orang Allah juga agak buta. Maka ini penting. Penting ya Pak Iman, sholat itu awas loh Pak, menjadi penentu segala ya. Diterimanya saja bukan di bumi Nabi itu, dipanggil meluncur ke sampai 7 lapis lagi disembur sampai ke Sidratul Muntaha di sana itu untuk menerima ajaran sholat melalui peristiwa Isra Mi'raj. Beda dengan puasa, zakat, haji, Nabi di planet bumi aja menerima ajaran itu nggak dipanggil ya. Begitu sholat dipanggil meluncur. Maksudnya apa? Saking tingginya nilai
Nilai ibadah sholat itu. Malaikat aja sudah sampai. Ya, malaikat aja, malaikat Jibril, Mikail nggak sanggup. Muhammad, sampai di sini aku. Aku kalau menyertai sampai di hadapan Allah, tubuhku tidak dipersiapkan, akan hancur. Ya, karena Isra Mi'raj itu bukan kehendaknya Nabi, bukan maunya Nabi ya. Allah kan yang manggil ya, tentu Allah yang menyediakan fasilitasnya. Seperti itu, Pak. Kembali ke sini. Allahu Akbar kabiro, artinya apa? Allah Maha Besar, kabiro dengan kebesaran yang tiada tara. Ya, ini kabiro ini mempertegas kebesaran Allah itu nggak ada tandingannya. Wong langitnya sama mataharinya saja bintangnya kayak nggak bisa gitu kita berapa jumlahnya? Apa yang tidak ada tara. Nah, makanya kita terus kabira terus angkat tangan lagi. Apa? Angkat tangan apa maknanya? Coba sudah tak terangkan. Pasrah. Artinya kalau sudah berhadapan dengan kekuasaan kebesaran Allah itu kita apes gak ada apa-apanya. Menyerah saja, pasrah ya Allah. Angkat tangan juga menimbulkan minta maaf aku ya Allah. Aku banyak melanggar. Udah begitu. Kata Allah, iya Pak Iman gak usah takut. Kumaafkan sampean. Yang penting sampean serius aja kalau sholat. Sholatnya istiqomah, jangan bolong-bolong begitu. Kabiro. Pesan pertama. Jadi ini pernyataan atau pengakuan bahwa satu-satunya zat yang maha luar biasa hanyalah Allah. Tidak ada tandingannya. Karena Allah itu Al-Khaliq, pencipta. Sementara matahari, bumi, langit, bintang, bumi, udara, dan termasuk kita ini makhluk. Makhluk itu berarti diciptakan. Berarti lemah. Kalau kita makhluk berarti lemah kita. Makanya jangan kita kok makhluk kok ingin nandingi Allah, kok merasa besar. Ada nggak orang sholat tapi saya merasa besar? Merasa besar itu bahasa kita sombong. Ada ya Pak Widodo ya? Pelaku sholat kok saya sombong? Nggak pantas. Mana Allahu Akbarnya dikemanakan? Allahu Akbar kabiro. Lo kok habis sholat sombong? Nggak cocok. Ada sombong itu ada Pak. Soalnya kalau yang korupsi itu nggak tahu Pak. Apa Pak Iman? Sebabnya yang membuat orang sombong apa? Pertama karena banyak uang. Betul. Yang kedua pangkatnya tinggi. Saya presiden, nggak ada yang bisa saya kalau pakai aku. Sombong. Iya. Jadi imam. Nah, imam juga bisa sombong. Aku imam kok. Aku jangan diperin-perin aku imam. Aku ketua takmir. Jangan. Maka kalau ada ketua takmir kok sombong, Senin nih Pak Iman ya, nggak pantas sampai. Ketua RT RW kok sombong, nggak pantas sampai diangkat oleh manusia kok sampai sombong. Nggak digaji aja kok sombong. Ya, jadi itulah hati. Allahu Akbar. Apa sebab kita? Yang maha besar itu hanya Allah. Kita ini kecil. Makanya jangan kedudukannya Allah kita tandingi. Jadi yang pertama membuat orang sombong karena kaya. Yang kedua karena pangkatnya tinggi. Berikutnya Pak Pur apa lagi? Masa miskin kok sombong? Karena pandai. Ya pandai juga bisa jangan sombong. Pakaiannya bagus bisa. Rumahnya bagus bisa. Karena ganteng. Karena cantik. Banyak sekali yang bisa menyebabkan sombong. Maka supaya sombong itu hilang, kita ketika sholat kita ngaku di hadapan Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, hanya Engkau yang maha besar. Aku kecil, gak ada apa-apanya. Begitu maksudnya sampai di sini. Sekarang saya tanya, kenapa kok kita setiap sholat kok selalu mengucapkan Allahu Akbar? Bolak-balik Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa kok diulang-ulang? Kenapa kok diulang-ulang? Kita mengakui kebesaran Allah. Ya pertama itu enggak, karena kesombongan itu kadang-kadang muncul, selalu muncul kesombongan itu. Ketika melihat orang lain lebih rendah dari dirinya kan sudah sombong. Ngomong apa biasanya? Alah nggak level, nggak level. Cari Allah tuh, kamu tuh siapa? Wong kamu dari seteter air hina kok dulu. Setetes air hina itu sperma itu dibawa ke pasar turi, bawa apa itu Mas? Sperma dilempar sama orang saking giginya. Kok sekarang belum apa-apa?
Kenapa Allahu Akbar kita ucapkan dan berulang-ulang diucapkan salah satu? Itu maksudnya tujuannya supaya membunuh kesombongan yang selalu muncul, supaya kesombongan manusia yang selalu muncul itu supaya dibunuh dengan kalimat Allahu Akbar itu. Yang pantas besar merasa besar hanya Allah, kita kecil. Itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Allahu Akbar itu diulang-ulang dibaca supaya ngantem kesombongan itu supaya jangan muncul. Ya kadang-kadang nenek moyangnya disebut-sebut. Sampai tahu Pak Iwan, ini keturunan Raja Gajah Mada. Keturunan Raja Kediri. Apa? Siapa namanya Raja Kediri? Lirboyo. Lirboyo. Oh, Lirboyo itu bukan. Keturunan Diponegoro. Nah, apa kayak gitu? Keturunan Nabi Muhammad. Ya Nabi Muhammad, Nabi kamu belum tentu. Enggak perlu. Ya, bukan itu yang dilihat Allah. Yang dilihat oleh Allah itu hatinya, bukan gantengnya, bukan banyak duitnya, bukan bagus rumahnya, bukan kendaraannya. Yang dilihat hatinya. Maka kita ucapkan Allahu Akbar supaya kesombongan yang selalu muncul itu terbunuh, kesombongan itu jangan muncul, jangan dibiarkan muncul lagi. Lihat lanjutnya. Walhamdulillahi katsira. Di sini kabiro, di sini katsiro. Kayak puitis kelihatannya ya. Walhamdu, dan segala puji. Ya, dari situ ada ya. Segala lillahi, hanya milik Allah. Katsiron, dengan pujian yang banyak. Jadi kalau kita memuji Allah itu jangan cuma satu kali Pak Iman, banyak. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Berapa kali kalau habis sholat itu? Alhamdulillah, alhamdulillah. Berapa kali? 33. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali? Iya. Apalagi? Subhanallah, 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 maha suci Allah 30 kali. Dicukupkan dengan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah 100 kali pas. Ini kalau ditimbang itu kata Nabi, langit beserta isinya lebih berat bobotnya itu. Luar biasa Pak. Jawaban gini. Jadi jangan mau coba yang kurang, misalnya cuman, tapi boleh juga dibaca 10 kali Pak, dia ada hadisnya. Jadi kalau kita kepepet bukan 33 kali dibaca. Ya dibaca subhanallah, 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 10 kali. Ya, terus baca alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali. Subhanallah, Allahu Akbar 10 kali. Itu naik kepepet, misalnya kita kebelet gak apa-apa. Tapi kalau enggak ada ya usahakan 33 kali. Karena ini kalimat ini luar biasa, pujian ini berbobot. Besok pahala kita kan ditimbang Pak Iman. Salah satu yang menyebabkan beratnya ini kalimat-kalimat ini kita ucapkan ini. Dan kalau dihayati Pak, kalau kita dihayati itu bisa nangis loh Pak Iman. Kita nangis ya. Makanya kita baca astagfirullah, astagfirullah sambil ingat dosa-dosanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar sambil ingat dosa-dosanya. Nangis Pak Widodo. Kenapa kita enggak nangis? Karena kadang-kadang cuma bibirnya yang membaca, enggak dihayati maknanya. Ulangi. Walhamdu artinya? Walhamdu artinya? Segala puji. Lillahi hanya katsiron. Dengan pujian yang sebanyak-banyaknya. Segala puji, segala sanjungan, segala kehormatan, segala kemuliaan, segala kelebihan itu hanya milik Allah. Nah, boleh nggak kita memuji selain Allah? Boleh nggak Pak Gianto? Kita memuji selain Allah, boleh nggak? Memuji uang, boleh. Memuji uang, boleh. Uang dipuji-puji, boleh. Dan ini yang paling banyak. Yang paling banyak menyita waktu kita itu mulai dari pagi sampai pulang besok pagi kan uang. Maka orang kalau berlebihan memuji-muji uang itu bisa syirik itu. Hati-hati. Istri boleh dipuji? Boleh. Harus dipuji ya, gak dipuji ya nanti. Suami boleh dipuji. Boleh dipuji apa harus dipuji? Boleh dipuji. Suamiku nganggur ya nggak ngasih apa-apa dipuji apa? Tapi dipuji cara mengontrol, meskipun nganggur tapi ganteng.
Wah, istriku ngomelan nih, istriku ngomel terus. Waduh, apanya yang dipuji? Ngomelan. Iya, jadi dipuji karena cantiknya, dipuji karena gantengnya, dipuji karena kayanya, dipuji karena pinternya, dipuji karena kebaikannya. Allah itu dipuji semuanya. Allah maha kaya, maha pinter, maha kuasa, maha menentukan, maha menghidupkan, maha matikan, gak ada. Makanya kalau kita memuji sesuatu boleh Bu Bondo, puji suamimu, puji istrimu, puji anakmu, puji menantumu, tapi supaya tidak over, kembalikan alhamdulillah, gitu loh Pak Iman. Coba umpamanya saya ngomong sama Pak Gianto, Pak, di sini nggak ada yang paling ganteng selain Pak Gianto. Kira-kira perasaannya sampai apa? Yang paling pinter juga di sini nggak ada lain selain Pak Gianto. Yang paling rajin sholatnya juga nggak ada yang selain Pak Gianto. Bisa. Pasti orang kalau oper itu aku kok. Siapa dulu dong bapaknya? Ya. Nah, kalau kita memuji orang supaya tidak seperti itu, aku kok siapa dulu banyak, kembalikan pujian itu. Ya, makanya kalau kita, aduh Pak Iman loman sekali, Pak Iman ini ganteng sekali, supaya tidak sombong. Alhamdulillah, begitu Pak. Nah, itu sebabnya. Kembalikan kepada Allah. Karena kita ganteng, kita kaya, kita cantik, kita punya ilmu, kita punya harta, itu semuanya kalau bukan Allah yang memberi nggak bisa apa-apa. Maka pujiannya kembali alhamdulillah, katsiron, dengan pujian yang banyak. Hah? Kembalikan alhamdulillah. Coba sampai bagaimana sampai andaikan tidak dikasih istri oleh Allah sampai sekarang, ya apa? Ya. Dikasih kedudukan, dikasih pangkat, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ini diucapkan dua sebabnya. Ya, dua. Alhamdulillah disebabkan dua. Pertama, karena merasa betapa banyak nikmat Allah. Nikmat Allah yang diberikan kepada kita, ya. Yang kedua, kita ngomong alhamdulillah karena sampai saat ini Allah masih menjaga kita. Menjaga kita tidak kacau. Ya, bagaimana kalau kita kayak Palestina itu? Bagaimana kira-kira? Sudah 10.000 orang yang mati, nggak sampai 1 bulan. Bagaimana kalau terjadi kayak tahun 65 lagi kayak gitu, orang nggak bisa gini, ya banyak yang dibeli. Bagaimana? Maka kita alhamdulillah negara kita aman, bersyukur kepada Allah, gitulah Pak ya. Alhamdulillah kita dapat istri, walaupun istrinya ngomelan ya nggak apa-apa. Alhamdulillah kita dapat rumah, nggak kontrak terus. Alhamdulillah kita punya anak, besok kita mati ada yang mendoakan. Alhamdulillah kita masih bisa ke masjid Pak Heri ya. Banyak orang mau ke masjid udah lumpuh. Alhamdulillah kita masih bisa sholat berjamaah, masih bisa ngaji kayak gini. Itulah maksudnya di sini. Merasa bahwa Allah banyak sekali memberikan nikmatnya, rahmatnya kepada kita, maka yang pantas kita ucapkan, kembalikan kepada yang memberi. Alhamdulillah, 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 katsiron, sebanyak-banyaknya. Kalau bisa 1000 kali, kalau sanggup ya gak apa-apa, dilarang. Dan ini semua kalau dibaca menghapus dosa. Menghapus dosa. Sholat itu menghapus dosa dari satu waktu ke waktu yang lain. Contohnya kayak gini Pak Iman. Ini kita tadi habis sholat maghrib berbuat dosa. Habis sholat maghrib berbuat dosa. Kita kerjakan sholat isya, dihapus oleh Allah dosanya itu. Habis isya berbuat dosa lagi sampai tengah malam nanti berdosa. Besok masuk waktu subuh kita dihapus lagi oleh Allah. Habis sholat subuh sampai masuk duhur berdosa. Sholat duhur dihapus, begitu seterusnya itu ya. Sehingga orang-orang yang sholatnya benar itu nggak ada lagi daki-daki kotoran dan dosa-dosa melekat, dihapus oleh Allah. Pakai apa menghapusnya? Pakai ini. Luar biasa. Yang ketiga. Sekarang yang sini. Wasubhana. Subhana itu artinya apa? Maha suci. Siapa yang maha suci? Allah. Maha suci Allah. Maksudnya Allah maha suci itu maksudnya apa?
Allah Maha Suci itu maksudnya apa? Ya, kesucian Allah itu nggak ada tandingannya. Ya. Suci dari segala sesuatu yang diserupakan dengan manusia. Oh Allah, makanya nggak mau kita Allah itu disekutukan, nggak mau. Berarti kalau kita mensekutukan sama dan mengotori Allah. Allah itu Maha Suci. Kalau kita apa Pak Iman? Allah itu zat yang Maha Suci. Kalau hambanya bernama manusia, Maha kotor. Kotor kita ini. Badannya bersih, tapi pikiran dan hatinya yang kotor. Kalau badan dan pakaian yang kotor, kita bersihkan dengan sabun dan rinso, sampo. Kalau yang luar-luar. Tapi kalau hati yang kotor, pikiran kotor, pakai apa membersihkannya? Pakai ini. Wa subhanallah bukrata wasila. Pakai astagfirullah. Sebenarnya ini terhapus dosanya. Kayak di mobil apa itu yang ini yang gini-gini. Kalau hujan itu loh, tipernya mobil, kan hujan, dihapus terus itu lihat. Coba nggak pendek itu nggak kelihatan di depan gini. Begitu kita itu berdosa dihapus. Zikir itu Pak Widodo, zikir itu subhanallah menghapus dosa. Jadi kayak tipernya mobil itu kotor karena kena air gini lagi gini. Ini seperti ditangkis terus. Jadi kalau kita ini kotor, kita baca subhanallah, hati dan pikiran kita jadi bersih. Karena ini kotor. Di mana kotornya kita? Orang yang tidak punya iman itu kan selalu berpikir begini. Orang yang beriman, besok siapa yang bisa saya beri makan? Ya Pak ya, orang yang beriman itu selalu berpikirnya, besok siapa ya yang bisa kita beri makan? Besok siapa yang bisa kita bantu? Orang beriman. Tapi nek makelar. Makelar apa? Berpikirannya makelar. Besok siapa yang kita makan? Makelar saya nggak beriman, tapi nek makelar beriman nggak kayak gitu. Kalau orang kaya, kalau orang miskin, besok kita makan apa bondo? Orang miskin. Kalau orang kaya, besok kita makan di mana Pak Iwan? Kalau makelar, besok siapa yang kita makan Pak Iman? Kalau orang beriman, besok siapa yang kita beri makan? Gitu loh Pak. Ini di sini nanya. Wa subhanallah Maha Suci Allah. Bukrotan, apa artinya bukrotan? Di pagi hari. Wa asilan, di sore hari. Maksudnya apa? Allah itu Maha Suci di pagi hari, dan maksudnya 24 jam Allah itu senantiasa dalam keadaan suci. Dan kalau kita ucapkan ini, maka bukan kembali kepada Allah, akibatnya dosa-dosa kita dihapus dan timbangan amalnya diberatkan besok. Inilah maknanya. Sudah sampai waktunya ya. Ada pertanyaan saya? Kita ini kena musibah, kita ini mengucapkan apa? Ada yang innalillahi, ada yang mengatakan alhamdulillah, yang betul yang mana? Iya kan semua ada tempatnya. Innalillah itu lebih pas kalau diucapkan ketika kita mendapat musibah. Innalillah, karena musibah. Tapi kalau sampai misalnya nendang batu, kakinya berdarah, boleh juga sampai ngomong alhamdulillah, cuman berdarah, nggak sampai patah. Patah kakinya, alhamdulillah nggak sampai dibawa ke rumah sakit, bisa diobati sendiri. Tapi yang paling pas kalau kita nendang batu itu sampai berdarah, apa kira-kira? Innalillah, apalah haula wala quwwata subhanallah, alhamdulillah, yang betul yang mana? Kalau saya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh juga, dapat pahala. Tapi yang paling pas, astagfirullah, aku minta ampun kepadamu ya Allah, batu dia aku tendang. Ada orang tidak beriman, batu ditendang, dipisui batunya, batu tai kurang ngajar. Apa salahnya batu sampai ngantem sendiri? Umpamanya batu bisa ngomong, kamu ini ku matamu gitu loh, gak punya aku diam kok ditendang. Tapi itu dapat dosa. Ya, sampai batu ditendang, alhamdulillah cuman berdarah. Nah, tapi yang paling pas astagfirullah, begitu teman. Kalau terbebas dari musibah, ya alhamdulillah, mendapat nikmat alhamdulillah. Kalau muncul sombongnya, sombongnya muncul, antum dengan Allahu Akbar. ya begitu. Seterusnya ada tempat-tempatnya Pak Iman. Baik ya.
Belum selesai ini. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah paham maknanya kayak gini Pak Widro, disuruh sholat cepet-cepet itu nggak mau. Makanya saya nggak bisa Pak kalau cepet-cepet. Ya. Terus saya kalau ngimami menurut Pak Pur itu kepanjangan, sedang atau terlalu lambat? Nggak terlalu lambat. Nggak terlalu lambat. Kalau bisa itu semua imam ini ya Pak Hadi, semua imam Pak Gianto, kalau rakaat pertama kata Nabi itu disuruh panjangin suratnya. Jadi kalau surat pertama bisa Sabbisma rabbikal a'la, surat kedua Wadduha. Kenapa kok rakaat pertama kok harus lebih panjang? Barangkali ada orang yang terlambat memberi kesempatan Mas begitu bisa baca Fatihah. Kalau sampai rakaat pertama qul huwallah, rakaat kedua inatain ya kasihan yang di belakang nggak nutut bacaannya. Begitu. Ya, baik. Baik. Demikian pembahasan kita malam hari ini. Apa tadi ini yang kita bahas? Doa apa? Iya, bacaan sholat, tapi judulnya apa? Doa iftitah, doa pembuka sholat. Ya, mudah-mudahan kita nanti ulang-ulang kita baca. Makanya Bapak kalau punya buku kayak gini bisa dibaca sendiri ya, nanti bisa. Punya ya Pak Iman ya, yang punya buku yang dibaca nanti insya Allah. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang. Hanya kepada Allah kita senantiasa berharap pahala dan ridhonya, serta minta ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.